Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membawakan materi kami yang berjudul Analisis Faktor menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Amelia, selanjutnya David Silitonga, Ivan Syaan, Rini Harahap, Suryani Ginting, dan saya sendiri Yeskel Banjarnahor. Baik, sebelum mempraktekkan materinya, kami akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu teknik statistika multivariate yang digunakan untuk mengurangi dan meringkas variabel terikat atau dependen yang jumlahnya banyak serta saling ketergantungan. Hubungan yang saling ketergantungan ini antar satu variabel dengan yang lain diidentifikasi dimensinya dan faktornya. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa analisis faktor bertujuan untuk mereduksi data serta menginterpretasikan sebagai variabel baru atau variabel bentukan. Selanjutnya, materi prinsip dasar analisis faktor. Pada saat analisis statistika digunakan, lazimnya untuk menentukan hubungan antar variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau terikat. Analisis faktor digunakan tidak dalam konteks yang disebutkan di atas, namun dalam rangka mempelajari pola hubungan di antara banyak variabel dependen dengan tujuan menemukan sesuatu terkait variabel yang dapat memberi pengaruh meskipun variabel independen itu tidak dapat dianalisis secara langsung. Prinsip dasar analisis faktor adalah metode yang digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel yang awalnya independen sehingga bisa diringkas menjadi beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit yang disebut faktor. Faktor-faktor ini mencerminkan variabel aslinya. Dalam analisis faktor, prinsip utama adalah korelasi antar variabel. Asumsi yang dipenuhi antara lain yang pertama, korelasi antar variabel harus cukup kuat, misalnya lebih dari 0,5. Yang kedua, korelasi parsial antar dua variabel dengan variabel lain dianggap tetap harus kecil. Dan yang ketiga, pengujian matriks korelasi menggunakan Bartlett's Test of Sparsity and Measured Sampling Adequacy atau MSA. Materi selanjutnya yaitu proses analisis faktor. Analisis faktor merupakan prosedur analisis yang digunakan untuk data reduction atau summation atau mereduksi dimensi. Analisis faktor merupakan interdependence teknik atau teknik interdependen untuk menguji hubungan sekumpulan variabel. Proses pada analisis faktor meliputi yang pertama merumuskan masalah, lalu menyusun matriks korelasi, ekstraksi, merotasi faktor, menginterpretasikan faktor, pembuatan faktor scores, dan terakhir memilih surrogate variabel atau variabel pengganti dan menentukan summa scale atau skala rumus. Analisis faktor terbagi menjadi dua, yaitu exploratory dan confirmatory. Saat ini kita masuk ke materi exploratory, yaitu untuk mengungkapkan struktur dasar dari sekumpulan variabel yang relatif besar. Tidak ada teori yang mendukung sebelumnya, dan pemuatan faktor digunakan untuk memahami struktur faktor data. Analisis faktor ini mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi indikator-indikator atau variabel manifest yang ada dan nantinya akan membentuk faktor-faktor baru. Faktor itu selanjutnya diinterpretasikan untuk menentukan variabel-variabel laten yang dapat diperoleh. Analisis faktor ini sering dijadikan sebagai analisis awal untuk analisis lanjutan dari suatu rangkaian analisis dalam suatu penelitian. Yang selanjutnya yaitu confirmatory. Analisis faktor ini merupakan salah satu metode multivariate yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang diduga memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga keterkaitan tersebut dapat dijelaskan, dipetakan, atau dikelompokkan pada faktor yang tepat. Analisis faktor konfirmatory merupakan model yang diaplikasikan untuk mengeksplorasi data yang ada mengenai jumlah karakternya, sifat-sifat yang menarik, dan hubungan-hubungan yang mungkin ada. Pada dasarnya, analisis faktor konfirmatory merupakan lawan dari analisis faktor exploratory. Analisis konfirmatory digunakan untuk menguji suatu konsep atau teori secara teoritis. Baik,
Sekian materi dari kami yang akan selanjutnya dilanjutkan dengan praktek. Perkenalkan, nama saya Ivan Rafael Fentri Siahaan. Saya akan melakukan uji EFA untuk pengujian uji analisis faktor dengan metode EFA. Saya akan melakukan ujinya, namun sebelum itu kita perlu menyiapkan data, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita boleh klik Analyze, setelah itu Dimension Reduction, Vector, setelah itu pindahkan semua variabel ke Variables. Setelah itu kita klik Descriptive, klik Anti-Image, dan KMO Embed Test of Sphericity. Klik Continue. Pada rotation ini kita klik Varimax, klik Continue, dan pada option ini kita klik Suppress Small Coefficient. Pada Absolute Value Below kita ganti menjadi 50. Klik Continue, klik OK. Akan tampil sebagai berikut. Saya Rini Hairani Harahap. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari KMO MSA, Anti-Image Metric, dan juga Communality. Nah, yang pertama di sini kita masuk ke KMO MSA, di mana kita bisa melihat jika di sini nilai KMO-nya itu 0,656, yang berarti nilai KMO tersebut lebih besar dari 0,50. Maka analisis faktor bisa dilanjutkan. Nah, yang kedua kita beralih ke anti-image metric, di mana kita fokus pada simbol A kecil di kolom anti-image correlation. Nah, simbol kecil itu terdapat di sebelah kanan di atas angka-angkanya, di mana jika nilai dari anti-image correlation itu lebih besar dari 0,50, maka telah memenuhi asumsi measure of sampling. Nah, yang ketiga, kita melihat dari tabel communality. Jika nilai extraction-nya itu lebih besar dari 0,50, maka syarat communality tersebut telah terpenuhi. Karena dari 7 variabel yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 sudah lebih besar dari 0,50, maka semua variabel yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dan dinyatakan mampu menjelaskan faktor yang terbentuk. Baiklah, saya Ivan Siahaan akan melanjutkan penjelasan dari interpretasi analisis faktor sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang tabel Total Variance Explain. Pada tabel ini, kita dapat melihat pada initial eigenvalues terdapat 3 komponen yang nilai eigenvalues-nya itu lebih dari 1. Pada komponen pertama, kedua, dan ketiga. Di mana ini membentuk 3 faktor. Dari ketujuh variabel dapat membentuk 3 faktor. Faktor yang pertama itu memiliki nilai eigenvalues sebesar 2,437 dan membentuk nilai kumulatif sebesar 34,810, yang dimana itu menjelaskan sebesar 34,810% variasi faktor. Yang kedua memiliki nilai total sebesar 1,631 yang membentuk nilai kumulatif sebesar 23,300, yang dimana itu membuat variasi sebesar 23,300%. Dan komponen ketiga dengan nilai total eigenvalue sebesar 1,290, yang dimana itu membentuk nilai variansinya sebesar 18,427, dimana itu menjelaskan sebesar 18,427% nilai variasi. Dari ketiga faktor yang terbentuk mampu menjelaskan sebesar 76,537% variasi. Selanjutnya masuk ke variabel rotate component matrix. Jika nilai faktor loadingnya ini melebihi dari 50 dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang dianalisis akan menjadi faktor yang baru. Dalam tabel ini, dari ketujuh faktor terdapat ketujuh variabel terdapat 3 faktor yang terbentuk. Pada faktor pertama, variabel yang membentuk adalah variabel X1, X4, dan X7. Pada faktor kedua, variabel yang membentuk adalah faktor X2 dan
faktor X6. Dan pada faktor yang ketiga, yang membentuk adalah variabel X3 dan variabel X5. Setelah sekian dari hasil penjelasan interpretasi kami dari analisis faktor metode CFA. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya David Christian Setonga. Di sini saya akan melanjutkan metode CFA. Pertama, kita salin dulu datanya. Setelah disalin, kita pencet analyze. Lalu dimension reduction. Lalu faktor. Nah, untuk datanya kita masukkan ke variabel. Kita pencet descriptive. Lalu centang anti-peak image, KMO. Lalu initial selection. Lalu tekan continue. Lalu pencet protection. Pencet parameters. Lalu klik OK. Lalu klik lagi option. Klik super small. Nah, absolute value-nya ini kita ganti jadi ke 60. Lalu klik continue. Klik OK. Nama saya Amelia. Saya di sini akan melanjutkan interpretasinya. Jika kita lihat dari tabel KMO di Kaiser Meyer Okin, nilainya sebesar 0,720, di mana ini lebih besar daripada 0,50, maka analisis faktor bisa dilanjutkan atau analisis faktor bisa dilakukan ke tahap berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke tabel kedua, di mana kita lihat tabel anti-image metric. Di sini kita lihat anti-image correlation. Ini kita lihat angkanya yang berlambangkan A. Jika nilai anti-image correlation-nya itu di atas 0,5, maka dapat disimpulkan asumsi MSA-nya terpenuhi sehingga dapat uji selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lihat tabel commonality, di mana kita lihat di sini extraction. Nilai extraction ini jika lebih besar daripada 0,50, maka syarat commonality-nya telah terpenuhi. Karena 12 indikatornya lebih besar daripada 0,50, jadi semua indikator yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Maka dapat dilanjutkan ke tabel berikutnya. Baik teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, pada Suryani. Saya persilakan. Baik, saya Suryani Burgunting. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, di mana bisa kita lihat dari tabel total variance split. Bisa kita lihat di bagian initial eigenvalues, di mana dari kedua belas indikator variabel terdapat 3 faktor yang terbentuk. Nah, faktor yang pertama kita lihat nilai eigenvalues-nya sebesar 7,355 yang mampu menjelaskan sebesar 61,291 varians. Nah, faktor yang kedua memiliki nilai eigenvalues sebesar 1,966, di mana mampu menjelaskan sebesar 16,381% varians. Nah, untuk faktor yang ketiga memiliki nilai eigenvalues sebesar 1,105 yang mampu menjelaskan sebesar 9,209% varians. Nah, dari ketiga faktor yang terbentuk mampu menjelaskan sebesar 86,882% varians. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel rotated component matrix, di mana bisa kita lihat jika nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor, maka disimpulkan indikator yang digunakan dalam variabel tersebut sudah konsisten atau layak digunakan.
Karena faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu, maka disimpulkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel related komponen matriks, di mana bisa kita lihat jika nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor, maka disimpulkan indikator yang digunakan dalam variabel tersebut sudah konsisten atau layak digunakan. Karena faktor loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu, maka disimpulkan bahwa indikator yang digunakan sudah konsisten berada dalam variabel tersebut. Maka asumsi analisis faktor konfirmatori sudah terpenuhi, karena tiap indikator memiliki nilai faktor yang loading lebih besar dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu. Kenapa? Karena 0,60 berdasarkan acuan pedoman nilai faktor loading. Baik, sekian pembahasan dan praktek materi kami yang berjudul analisis faktor dari kelompok 4. Kami pamit undur diri. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.